Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abdul Fattahwa, nomor induk mahasiswa 104/2001. Di sini ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul distribusi frekuensi ukuran pemusatan data atau penyebaran data, mata kuliah analisa data statistik, dosennya yaitu Ibu Elisa Meansari. A. Distribusi frekuensi data nilai teori perkuliahan analisa data statistik kelas 3 TMMA. Sini saya mengambil data yaitu nilai-nilai kawan-kawan kelas 3 TMMA, nilai perkuliahan teori. Yang pertama, langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, nilai terbesar dan nilai terkecil. Di sini saya mengambil nilai terbesarnya yaitu 90 dan nilai terkecilnya yaitu 61. Yang kedua, jangkauan atau rank. R, data nilai tertinggi dan data nilai terkecil. R 90 dikurang 61, R sama dengan 29. Banyak kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Ini merupakan rumus ya. Keterangan yaitu K merupakan banyak kelas dan N banyak data. Jadi K 1 ditambah 3,322 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 50. K sama dengan 6,64. K sama dengan 7. Yang keempat, panjang kelas atau interval. I sama dengan R berbanding K. Keterangan K merupakan banyak kelas, sedangkan R jangkauan atau rank, dan I merupakan panjang kelas atau interval. Kita masukkan rumus. I sama dengan R berbanding K. I sama dengan 29 berbanding 7. I sama dengan 4,14. Untuk memudahkan perhitungan dibulatkan menjadi 5. Kita masuk ke pertama. Lanjut, ini merupakan yang kelima, batas atas dan batas bawah. Rumusnya B besar dikali B kecil ditambah I dikurang 1. Nilai terkecil dari data hasil penelitian yaitu 61. Maka batas bawah adalah 61 dan batas atas adalah, kita masukkan 61 ditambah 5 dikurang 1 sama dengan 65. Untuk mencari kelas bawah, kelas selanjutnya adalah batas atas kelas sebelumnya ditambah 1. Kelas pertama 61 sampai 65, kelas kedua 66 sampai 70, kelas ketiga 71 sampai 75, kelas keempat 76 sampai 80, kelas kelima 81 sampai 85, kelas keenam 86 sampai 90. Di sini kita lihat datanya, distribusi frekuensi, data nilai teori perkuliahan analisa data statistik kelas 3 TMMA. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel yang kedua ini, itu kelas interval itu merupakan kelas pertama sampai dengan kelas ke-6, dan sebelahnya ada frekuensi dari setiap masing-masing kelas. Baiklah, dari tabel distribusi data dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Nah, kita dapatkan batas kelas bawah 61, 66, 71, 76, 81, 86. Batas kelas atasnya 65, 70, 75, 80, 85, 90, tepi bawah 60,5.
65,5, 70,5, 75,5, 80,5, 85,5. Tapi atas 65,5, 70,5, 75,5, 80,5, 85,5, 90,5. Titik tengah 63, 68, 73, 78, 83, 88. Masuk ke tabel distribusi frekuensi kelompok. Ini sudah saya jelaskan ya yang tadi, yaitu ada kelas pertama, kelas 2, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan frekuensinya. Frekuensinya ini didapat dengan munculnya setiap angka pada kelas masing-masing. Misalnya di kelas interval 61 sampai 65 itu muncul berarti jumlah totalnya ada 10 kali dengan angka misalnya 61, 62, 63, 64, 65. Intinya tidak boleh lewat dari itu atau tidak pun kurang dari itu. Seperti itu untuk mencari frekuensi dari kelas interval. Lanjut, tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, kelas pertama dengan 10/50 dikali 100% sama dengan 20%. Kelas kedua 10/50 dikali 100% sama dengan 20%. Kelas ketiga 8/50 dikali 100% sama dengan 16%. Kelas keempat 7/50 dikali 100% sama dengan 14%. Nah, ini ya, yang 10 ini frekuensi ini, yang kedua ini ya lanjut. Nah, sampai ke 4. Kenapa saya cuma mengambil sampai ke 4? Karena kalau semua terlalu banyak, jadi cuma diambil 4 saja. Lanjut ya. Ini mencari frekuensi terus dipresentasikan. Nah, ini kita kalikan dengan nilai 2% ya. Ini rumusnya tadi. Semuanya di masing-masing frekuensi ini per 50 terus dikalikan dengan 100%, hasilnya ini frekuensi dalam bentuk persen. Oke, kita lanjut. Sudah, saya lanjutkan. C. Tabel distribusi kumulatif lebih dari. Nah, di sini ya, tabel yang pertama ini frekuensi kumulatif lebih dari dengan rumus yang kelas pertama ini A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E ditambah F. Kemudian turun ke bawah, kita lanjutkan dengan mengambil bagian depannya A ini dihilangin. Jadi setiap kelas itu sampai ke kelas ke-6 itu dia mengerucutnya ke bawah, ataupun kelas-kelas pertama sebelumnya itu dia akan menghilang nilainya. Jadi merupakan rumusnya ya. Nah, terus kalau kita masukkan datanya seperti ini, frekuensi kumulatif lebih dari 50 ini didapatkan dari ini tadi, berarti 10 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7, maka hasilnya 50. Terus yang kelas interval yang kedua ini dapat 40, berarti kita mulainya dari B bukan dari A. Itu 10 ditambah 8 dan seterusnya, dan yang ke bawah-bawah juga seperti itu mencari datanya. Next. Oke, lanjut. Di sini ada D, tabel distribusi kumulatif kurang dari. Nah, ini kebalikan dari yang lebih dari tadi ya. Cuman kalau lebih dari tadi kan yang kelas pertamanya itu rumusnya A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E ditambah F. Nah, kalau ini kebalikannya, kalau yang kurang dari ini dia
kelas pertamanya cuma dari A gitu. Nah, sampai ke bawah itu baru full sampai F. Kita bisa dapat datanya mudah kok caranya, yaitu ya kelas interval frekuensinya kan cuma satu nih. Nah, berarti frekuensi kumulatif kurang darinya ya cuma satu, yaitu 10. Turun ke bawah, kelas kedua itu kita tambah saja kelas pertama, frekuensi kelas pertama dan frekuensi kelas kedua, atau A ditambah dengan B, dapatnya 20. Seterusnya sampai F seperti itu. Jadi buat kawan-kawan tidak perlu bingung lah, jauh lebih bisa. Lanjut, kita masuk ke B ya, pemusatan data. Yang pertama min, yaitu rata-rata atau rata-rata. Dan di sini ada tabel yang saya buat. Ini kelas, interval, ini frekuensi, ini nilai tengah, ini frekuensi dikali dengan nilai tengah. Nilai tengah itu didapat dari 61 sampai 65 itu nilai tengahnya 63, terus 66 sampai 70 nilai tengahnya 70, seperti itu. Terus 71 sampai 75 nilai tengahnya 73, sampai seterusnya. Dan kalau yang tabel yang ini yaitu frekuensi dikali nilai tengah, itu tinggal dikalikan saja frekuensi dikalikan nilai tengah. 10 kali 63 10, 10 dikali 68 190, dan seterusnya, dan total ini ya 3.750. Kita masuk ke rumusnya, rumus mencari rata-rata. Sigma X bar sama dengan sigma frekuensi nilai tengah per sigma frekuensi sama dengan jumlah dari ini frekuensi dikali nilai tengah per 50. Sigma frekuensi ini ya, jumlah ini dapat 74,4. jadi nilai rata-ratanya kita dapat, atau mediannya kita dapat 74,4. Terus kita masuk ke 2, median atau nilai tengah. Nah, di sini rumusnya N ini sama dengan TB plus P, buka kurung setengah N dikurang FK per F tutup kurung. Di sini ada tabel seperti ini. Ini merupakan frekuensi kumulatif. Cara mencari ini ya, yaitu yang pertama kelas pertama frekuensinya 10, frekuensi kumulatifnya yaitu 10. Terus yang kelas kedua frekuensinya 10. Nah, kenapa ini 20? Itu ditambah 10 ditambah 10 jadi 20. Lanjut ke bawah, kenapa ini 28? Ditambah juga 10 tambah 10 tambah 8 berarti 28. Nah, seperti itu. Nah, sampai ke bawah ini ya. Median berada di kelas mediannya. Ini mencarinya ya, setengah per N, setengah kali N sama dengan setengah kali 50. Ini jumlah dari frekuensi 50, berarti itu 25. Nah, coba kita lihat di sini di tabel, median berada di kelas mana? Nah, mediannya berada di kelas 66 sampai 70. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan frekuensinya 10 tambah 10 20. Nah, kalau kita jumlahkan sampai yang kelas ketiga itu jumlahnya 28. Itu sudah melewati atau sudah melebihi dari 25. Jadi kita ambil yang sebelum dari 28 atau masuk atau masih masuk ya, angka 25 itu nilainya 20. Jadi kita ambilnya di kelas, berada di kelas 66 sampai 70. Nah, kita dapat TB tepi batas bawah sama dengan 65,5, F frekuensi sama dengan 10. Ini kita lihat 66, kelas 66 sampai 70, 10 frekuensinya. Terus ada P, itu jumlah per kelasnya, itu ada 5 juga,
ada 5. Kenapa? Karena kalau kita hitung 66, 67, 68, 69, 70. Nah, ada 5. Terus ini frekuensi kumulatifnya, yaitu 10 ditambah 10 tambah 20 yang saya jelaskan tadi. Dan lanjut, ME sama dengan atau median sama dengan tepi batas bawah ditambah P, yaitu jumlah kelas, buka kurung setengah dikali N, ini jumlah frekuensi, dikurang FK frekuensi kumulatifnya per F sama dengan 65,5 ditambah 5 buka kurung setengah N yang kita sudah dapat, yaitu ini 25 dikurang 20 ini, dan F nya 10 ini sama dengan 65,5 ditambah 5 buka kurung 25 dikurang 20 per 10 dapat sama dengan 65,5 ditambah 2,5. 2,5 itu hasilnya 5 dan kurung 25,5 per 10 sama dengan 68. Oke, lanjut modus. Nah, modus rumusnya ini, modus sama dengan tepi batas bawah ditambah P jumlah kelas per buka kurung D1 per D1 ditambah 2 tutup kurung. Karena data yang saya ambil itu modusnya saya dapatkan, saya harus mencari 2 ya. Jadi ada modus pertama dan ada modus kedua. Nah, modus pertama kelas modusnya itu ada di kelas pertama 91 sampai 65. Tapi batas bawahnya 60,5. D1 nya sama dengan 10 dikurang 10, 10 dikurang 0 sama dengan 10, D2 nya sama dengan 10 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, dapat masukkan rumusnya, modus sama dengan ini modus sama dengan tepi batas bawah ditambah jumlah kelas buka kurung D1 per D1 ditambah D2 sama dengan 60,5 ditambah 5 buka kurung 10 per 10 tambah 0 tutup kurung sama dengan 60 per 60,50 ditambah 5 hasilnya 65,5. Itu untuk nilai modus pertama. Lanjut modus yang kedua, yaitu kelas modus 66 sampai 70. Tapi batas bawahnya 65,5. D1 sama dengan 10 dikurang 10 sama dengan 0. D2 sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2. Modus sama dengan di batas bawah ditambah P buka kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung sama dengan 65,5 ditambah 5 buka kurung 0 per 0 ditambah 2 tutup kurung sama dengan 65,5 ditambah 0 hasilnya 65,5. Sama ya nilai modus yang saya dapatkan. Baiklah. Lanjut ke kuartil. Kuartil dibagi menjadi 3, yaitu kuartil bawah, kuartil menengah, kuartil menengah, dan kuartil atas. Nah, masing-masing dari kuartil ini cuma berubahnya ketika dimasukkan ke rumus, yaitu pada saat kita merubah yang dalam kurung ini ya. Nah, kalau kuartil bawah ini 1/4N, kalau kuartil menengah ini harusnya 2/4N ya, saya mohon maaf ini salah ya, 2/4N yang ini. Nah, dimasukkan di sini. Terus yang ketiga kuartil atas itu kita ubah jadi 3/4N. Itu saja perubahannya, kalau yang lain sama.
cuman yang depannya juga diganti karena kan pasti perbedaan tiap-tiap kuartil itu beda. Oke, ini lanjut. Nah, kita masukkan angka-angka perumusnya, yaitu 4 kuartil. Tiap 1 berarti kuartil bawah. Nah, kuartil bawah itu batas bawah ditambah jumlah kelas 9/4 N dikurang frekuensi kumulatif per F. Kita masuk angka-angkanya sesuai dengan 60,5 ditambah 5 kurang 12,5 dikurang 10 per 10 sama dengan 60,5 ditambah 1,25 sama dengan 61,75. Nah, Q2 ini berarti kuartil menengah. Nah, tinggal diganti yang di sini saja 24. Nah, kita masukkan rumusnya 65,5 ditambah 5 kurang 25 per 20 per 25 dikurang 20 per 10 sama dengan 65,5 ditambah 2,5 sama dengan 28. Dan ini yaitu kuartil atas, kuartil 3 yaitu kuartil atas. Itu tinggal dirubah pukul 3/4 nya 3/4 N. Dapat angkanya 75,5 ditambah 5 kurang 37,5 dikurang 35 per 7 sama dengan 75,5 ditambah 1,78 sama dengan 77,28. Lanjut, ini ada 5 itu desil. Desil ini yang yaitu nah di sini saya ambil kenapa di kelas 76 sampai 50 karena untuk mendapatkan itu saya tentukan saya ambil dari ini ya, ham per 10 N sama dengan 6 per 10 kali 50 hasilnya 30. Coba kita lihat di sini yang masuk ke dalam angka 30 itu yang mana ya. Kalau kita jumlahkan seperti ini sampai di ini ya, kelas 76 sampai 80 frekuensinya 7, terus frekuensi kumulatifnya 35. Berarti kalau 43 kan sudah melewati, kalau 28 itu kurang, berarti itu masuk ke ini ya, kelas 76 sampai 80. Nah, langsung kita masukkan rumusnya. Nah, diketahui di batas bawah 75,5 seperti biasa, yaitu kita kurangkan dengan 0,5. Nah, frekuensi 7, jumlah kelasnya 5, frekuensi kumulatifnya 28, desil 6 sama dengan rumusnya di batas bawah ditambah jumlah kelas 6 per 10 N dikurang frekuensi kumulatif per F. Masukkan angkanya 75,5 ditambah 5 kurang 30 dikurang 28 per 7 sama dengan 75,5 ditambah 1,42 sama dengan 76,92. Oke, kita lanjut 5 persentil. Nah, persentil saya ambil datanya 60 per 100 kali N sama dengan 60 per 100 kali 50 sama dengan 30. Nah, itu juga berada di kelas 76 sampai 80 ya. Nah, ini. Nah, itu diketahuinya juga sama dengan tadi. Kita masukkan rumusnya. Persentil 30 sama dengan tepi garis bawah ditambah jumlah kelas 30 per 100 kali N dikurang FK atau frekuensi kumulatif per F. 75,5 ditambah 5 30 dikurang 28 per 7 sama dengan 75,5 ditambah 1,42 sama dengan 76,92. Lanjut. Nah, kita masuk ke yang C ya, penyebaran data. Satu, jangkauan. Nah, di sini ada tabel ya, tabel. Kalau frekuensinya kawan-kawan sudah tahu, biaya dengan juga ya masih sudah tahu. Ini
rank. X max dikurang X min, X maksudnya nilai terbesar dikurang nilai maksudnya nilai tengah terbesar dikurang nilai tengah terkecil, yaitu 88 dikurang 63 925. Ini 88, ini 325. Lanjut. Kedua, jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Cari yang A dulu, jangkauan antar kuartil. Rumusnya yaitu H sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 77,28 dikurang 61,75 sama dengan 15,53. Dan B simpangan kuartil, rumusnya QD sama dengan H per 2 sama dengan 15,53 per 2 sama dengan 7,76. Ini 3 simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini X-nya itu 74,4. Kita lihat di tabel ini ya. Nah, kelasnya ada 6. Sebagai kita sudah tahu juga cara mencarinya, nilai tengahnya juga kita sudah mengetahui cara mencarinya. Nah, ini XI dikurang X, maksudnya nilai tengah ini kurang dengan X ini. Nah, dapatlah kita masukkan, misalnya kita ambil nilai kelas yang pertama, XI-nya nilai tengahnya 63 dikurang dengan X-nya 74,4 dan hasilnya ini 11,4. Pun kebalikan cara mencarinya yaitu juga bisa yaitu dengan cara X dikurang XI. Nah, seterusnya sampai mendapatkan jumlah totalnya 45. Terus tabel sebelahnya ini yaitu frekuensinya. Ini X1 tabelnya dikurang dengan X-nya yaitu sama rata-ratanya. Nah, didapatlah misalnya 11,4 dikali dengan frekuensi 10 dikali 11,4 hasilnya 114, 10 dikali 64 hasilnya 64 sampai bawah sampai jumlah sampai kelas ke-6 dan kita total yaitu dapat 378,4. Jadi simpangan rata-ratanya sama dengan jumlah ini ya, jumlah yang ini tadi 378,4 per 50 itu jumlah frekuensinya itu 7,56. Nah, ini simpangan baku. Simpangan baku ini cuma bedanya dengan simpangan rata-rata tadi, ini hanya dikali X, nilai dari XI dikurang X-nya kuadrat sama juga FI dan kurung XI dikurang X kuadrat juga. Nah, jadi contoh ini misal contoh kelas pertama X1 itu nilai tengahnya X63 dikurang X 74,4 hasilnya oke. Nilai ini tadi kan 11,4 ya, nah dikuadratkan menjadi 129,96. Nah, terus ini juga nilainya kan sudah diketahui nih 129,96, tinggal dikuadratkan atau dikali lagi dengan 129,96. Misalnya ini 1.299,6 dan seterusnya seperti itu mencarinya. Nah, dapatkan rumusnya seperti ini. Simpangan baku sama dengan akar sigma frekuensi ini apa? Tabel yang ini buka kurung nilai tengah dikurang X atau simpangan baku terkurung kuadrat. Nah, dengan akar kita dapatkan ini akar nilai ini 3702 atau 3702 sama dengan akar dari 3702 yaitu 60,84. Lanjut. Nah, ini ragam, yang kelima ini ragam, koefisien variasi dan angka baku. Ragam. Nah, rumusnya S2 sama dengan 60,84
kuadrat sama dengan 3.701,5026. Terus koefisien variasi simbolnya KV sama dengan X per S dikali 100% sama dengan 74,4 per 60,84 dikali 100% sama dengan 122%. Angka baku simbolnya Z sama dengan XI dikurang X bar per S sama dengan 453 dikurang 74,4 per 60,84 sama dengan 378,6 per 60,84 sama dengan 6,222. Yang keenam, langkah pagar dalam dan pagar luar. Nah, simbolnya yaitu untuk langkah L ya, L sama dengan 3/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1 tutup kurung sama dengan Q3/2 77,28 dikurang 61,75 sama dengan 3/2 hasil dari pengurangan ini yaitu 15,53 sama dengan terus dikalikan dengan 3/2 sama dengan 23,295. Nah, lalu pagar dalam cara mencarinya yaitu PD pagar dalam sama dengan Q3 ditambah L. Jadi 77,28 ditambah 23 ini nilainya 23,295 sama dengan 105,75. Nilai Q3 ini ada pada kuartil yang ketiga ya. Kalau mau lihat di slide kuartil ketiga. Atau video yang saya menjawab atau dilihat di video yang saya menjelaskan tentang kuartil tadi. Nah, yang B pagar luar PL sama dengan Q1 dikurang L sama dengan 61,75 dikurang 23,295 sama dengan 38,46. Oke, itulah presentasi atau penjabaran dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya harapkan dari Ibu Elisa dan teman-teman itu ada kritik dan masukan. Sekian video kali ini dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kepada Allah juga semoga ampun, karena Allah lah yang milik dari segala ilmu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.